Shalom sahabat-sahabat BBL TLW. Hari ini Senin 14 Oktober 2024. Kita akan belajar sama-sama kesembuhan termasuk dalam penebusan. Jika kita berbicara mengenai kesembuhan, kita biasanya mengaitkan itu dengan kondisi fisik atau tubuh kita. Untuk itu kita lihat dahulu ya bagaimana tubuh kita pada awal mula diciptakan. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tubuh manusia adalah yang pertama dibentuk oleh Tuhan dari debu dan tanah. Debu dan tanah ini bukan seperti debu dan tanah yang kotor saat ini ya. Kita tahu ciptaan Tuhan baik ya. Debu yang tanah ini, debu tanah yang memang baik dan bagus ya. Namun sekalipun demikian tetaplah hanya sekedar debu dan tanah, yaitu benda mati. Setelah tubuh telah terbentuk, Tuhan lalu menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya manusia. Baru dikatakan manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia yang hidup ini bukan karena ia bernafas, tetapi karena ada nafas Allah, yaitu di mana roh Allah ada bersatu dengan roh manusia. Jadi ini yang membedakan manusia dengan tumbuhan yang sekalipun bernafas dan juga hewan yang sekalipun bernafas. Dalam bahasa Inggrisnya, di versi King James Version, Genesis 2 verse 7, "And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and a man became a living soul." Dalam versi King James ini, King James Version, ditulis bahwa nafas hidup itu adalah nafas kehidupan, breath of life. Dan sejak dihembuskan, manusia menjadi living soul. Living soul bukan hanya sekedar living things. Allah yang hidup berdiam dan menjadi satu dengan manusia di dalam tubuh manusia. Ini seperti rumah ya, rumah yang besar, tanpa siapapun yang mendiami, hanyalah rumah kosong dan tidak berfungsi sebagai mestinya. Ya, namun ketika tubuh ini ya dapat berfungsi sebagai mestinya jika ia didiami oleh Tuhan dan dia akan melaksanakan fungsinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tubuh ini punya kemampuan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya kita sering mendengar perkataan firman Tuhan bahwa kita ini adalah bait Allah, bahwa tubuh kita ini adalah kediaman Allah. Tapi apa yang terjadi waktu tubuh kita ini jatuh dalam dosa? Kejadian 2 ayat 17, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya." Ini adalah perkataan Allah, perintah Allah untuk manusia ya, untuk Adam dan Hawa. "Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Manusia Adam dan Hawa mengalami kematian karena dia tidak percaya kepada Allah. Kematian mereka dimulai dari kematian mereka sebagai manusia roh, dan mereka mengalami keterpisahan dengan Tuhan di dalam tubuh mereka. Perlu diketahui, Allah tidak meninggalkan manusia. Namun karena dosa, ia tidak lagi berdiam dalam tubuh manusia ini. Hal ini berakibat juga ya kepada jiwa dan tubuh manusia. Cara berpikir manusia menjadi seperti manusia duniawi, tidak memiliki lagi seperti pikiran Kristus. Dan tubuhnya pada akhirnya mengalami kebinasaan, kematian. Namun ada kabar baik, ada jalan keluar. Yesus datang dan ia menebus kita, mati dan bangkit untuk kita. Masalah dosa yang tidak dapat diselesaikan manusia ini diselesaikan oleh Yesus supaya kita dapat kembali memiliki hubungan dengan Bapa. Roma 10 ayat 9 sampai 10 mengatakan demikian.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Waktu kita mengaku dengan mulut dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita ini diselamatkan. Roh Allah yang pada awal penciptaan itu, Roh Allah berdiam dan bersatu kembali dengan roh manusia ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bersatu lagi dengan roh manusia di dalam tubuhnya. Manusia kembali menjadi makhluk yang hidup, living souls. Namun perlu diketahui, manusia hidup dalam dunia. Cara berpikirnya, cara berpikir adalah bagian dari jiwa manusia ini. Dia memiliki pikiran duniawi, pikiran yang tidak selaras dengan pikiran Kristus, sehingga ia memerlukan pembaharuan budi, yaitu di Roma 12 ayat 2 ini ya. Dan kabar baiknya, Tuhan menyediakan anugerah firman-Nya, Roh Kudus untuk menuntun manusia, sehingga dari sehari ke sehari lewat firman-Nya, manusia mengalami pembaharuan budi. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tubuh manusia ini? Sekali lagi, ada kabar baik. Tubuh manusia sekalipun pada akhirnya akan hancur, karena dunia ini akan hancur, akan lenyap, kita akan tinggal di langit dan bumi yang baru ini. Dan kita oleh tubuh baru, tubuh surgawi. Ini kita dapat lihat di 1 Korintus 15 ayat 49, sama seperti kita telah memakai rupa Dia yang dari debu, demikian pula kita akan memakai rupa Dia yang surgawi. Jadi ini luar biasa sekali, karena penebusan mengerjakan semuanya, mulai dari roh, kemudian juga jiwa kita, dan juga tubuh kita. Nah, kemudian bagaimana dengan kita yang masih hidup di dunia ini? Kita memiliki tubuh dan hidup dalam dunia ini. Apa yang akan terjadi waktu tubuh kita sakit? Apa kita juga memiliki pengharapan? Saat kita sakit, kita dapat disembuhkan. Mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ia ini adalah Yesus ya. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Ayat ini memperlihatkan kita bahwa Yesus memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Dan pikulan ini menyebabkan penderitaan badani. Dosa yang dalam tubuh kita ini berpindah ke dalam tubuh Yesus. Jika dosa pindah, maka penderitaan pun juga berpindah. Sakit penyakit bukan rancangan Tuhan buat tubuh manusia. Namun dunia ini telah jatuh dalam dosa. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa Tuhan, Dia memberi kita hidup. Dia memberi kita hidup dan bukan kematian. Jadi jelas penyakit bukan datang dari Tuhan. Kita dapat meninggalkan tubuh ini tanpa harus menderita sakit penyakit. Kenapa saya mengatakan meninggalkan tubuh ini? Karena kita telah mati, namun kita dibangkitkan. Jadi bagi orang percaya, kita bukan mati lagi, tapi kita yang meninggalkan tubuh ini. 1 Petrus 2:24 ini juga menjelaskan bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan, bukan akan sembuh, atau mungkin saya bisa sembuh, atau saya bisa tidak sembuh. Jadi kesembuhan itu sebenarnya sudah menjadi milik kita dan sudah diberikan Tuhan untuk melayani kita waktu tubuh kita ini masih di dunia ini. Kesembuhan termasuk di dalam penebusan ini. Kita perlu kesembuhan ini supaya bait Allah ini tetap dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sediakan. Melalui tubuh ini kita melayani orang-orang. Tangan kita baik sebagai orang tua, kita bekerja dan memberkati anak-anak, dan mulut kita dipakai untuk memberitakan Injil, sehingga tubuh dapat berfungsi sebagai mestinya. Lalu bagaimana kita menerima kesembuhan ini? Sama seperti keselamatan, kita terima karena kasih karunia oleh iman, dan bukan hasil usaha kita sendiri, tetapi pemberian Allah, yaitu di Efesus 2:8 ini.
Demikian juga kita menerima kesembuhan karena kasih karunia Allah oleh iman. Bukan juga hasil usaha kita kesembuhan ini, sekecil apapun. Ya, bukan usaha kita untuk menjadi sembuh. Jadi apapun nama penyakitnya, apapun penyebabnya, berita baiknya penyakit telah dikalahkan oleh Tuhan. Terimalah dengan iman. Hal lain yang perlu kita ketahui juga bahwa Tuhan tidak mengajar kita ya dengan penyakit atau melalui penyakit nama Tuhan dipermuliakan. Dalam satu kisah di Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 adalah kisah tentang orang buta yang sejak lahir. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus tidak mengatakan bahwa ialah yang mendatangkan penyakit. Ayat ini sangat luar biasa, sangat berkuasa. Karena ini menunjukkan betapa besar kasih Tuhan. Sebab jika ada pertanyaan seperti ini, ada kemungkinan ya murid-murid ini bertanya karena cara berpikir orang-orang pada saat itu bahwa satu-satunya akibat penyakit disebabkan dosa oleh orang tersebut yang mengalami sakit dan juga dosa orang tuanya atau dosa orang tuanya. Jadi fokusnya adalah kesalahan orang tersebut ataupun kesalahan orang tuanya. Perkataan Yesus mengatakan bahwa dalam kasus ini bukan dosa orang tersebut maupun orang tersebut ini justru memerdekakan orang ini dan memerdekakan orang tuanya dari perasaan terdakwa. Sekaligus juga mengajarkan ke murid-muridnya bahwa masih ada pengharapan, bahwa ada pengharapan bagi orang-orang yang sakit. Karena dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, Tuhan dapat bekerja, menyembuhkan, namun bukan Ia yang memberikan penyakit ini. Tuhan tidak mengorbankan manusia dengan memberi penyakit supaya Ia dipermuliakan. Justru Tuhan Yesus mengorbankan dirinya supaya kita manusia dibebaskan dari sakit penyakit. Ia sangat mengasihi kita. Penebusan yang Tuhan berikan ini merupakan satu paket penuh. Roh kita itu kembali bersatu dengan roh Tuhan. Jiwa kita diperbaharui dari sehari ke sehari melalui firman-Nya, dan oleh bilu-bilu Yesus kita disembuhkan. Pada waktu di dunia ini kita dapat menerima yang namanya kesembuhan, kesehatan ilahi beroperasi sesuai dengan kehendak Allah di dalam tubuh ini yang merupakan bait Allah. Dan pada saat kita meninggalkan tubuh ini ya dan ada di langit dan bumi yang baru ini, kita akan menerima tubuh surgawi. Betapa luar biasanya penebusan ini. Dan janji ini adalah buat kita semua yang percaya kepada Yesus. Pada saat ini jika kita mengalami sakit penyakit, percaya dan terimalah kesembuhan ini dengan iman. Tuhan telah menganugerahkannya kepada kita. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita pagi ini. Sampai jumpa lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.